Lanjut. Namun, sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Oke, sudah. Hipotesisnya sangat picik dalam pengertian manipulatif. Karena dia menggunakan ayat di sini, pembumbun dari awal. Ternyata tidak membaca satu perikop di situ. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa pembanding. Kalau kalian adalah anak Abraham, kamu tidak akan membumbun orang yang mewartakan kebenaran. Tetapi kamu adalah anak iblis karena kamu membumbun orang yang mewartakan kebenaran. Kenapa? Karena iblis tidak ada kebenaran. Salesius, engkau jangan ambil satu ayat untuk mengeneralisasikan. Harus mengerti konteks dulu perikop itu maksudnya seperti apa. Kenapa? Karena satu kata membangun kalimat, kalimat membangun paragraf, paragraf membangun perikop. Oke Romo, terima kasih Romo. Yesus membuat pembanding. Anak Abraham tidak akan membumbun orang yang mewartakan kebenaran. Karena kamu bukan anak Abraham, karena kamu membumbun orang yang mewartakan kebenaran. Kalau itu anak siapa? Ya anak setan lah yang tidak ada kebenaran. Anak iblis kalian. Dan di situ ayat itu tidak mengatakan tentang salib. Itu sangat bodoh kalau melihat ayat itu sebagai iblis merencanakan salib. Di mana salib di situ omong? Tidak ada. Dan pengikutnya itu tambihan bombon semua, bodoh semua. Yang percaya seperti itu bodoh semua. Ayat itu tidak omong tentang salib. Ayat itu omong tentang bagaimana dua komparasi anak Abraham atau anak siapa kalian. Oke. Saya pikir itu sudah dan Oke kembali Romo, terima ke kasih. Regina. Terima kasih Romo. Oke. Ibu Regina Oke. masih ada di bawah? Ibu Terima Regina? kasih Romo. Saya di bawah dulu Romo ya. Ya, ya, ya. Oke, Romo oke. Cafe asal dari mana ya? Ah, Sebentar dulu. Oke. bentar. Oke, selesai. Oke, Pak Salisius di bawah supaya ada yang lain. Saya mau tanya dulu, Tante Regina tadi yang tanya masih dengar di bawah nggak? Ibu Regina bisa type kalau masih dengar supaya saya jelaskan. Oh ya, Mamat, apa kabar Mamat? Iya. Kabar baik Romo. Romo dari mana asalnya? Betapa pentingkah asal ke itu? Tidak apa-apa, hanya tanya saja Romo. Saya dari wah, Flores. bentar. Flores Ending kan? Tidak, saya Jawa. mama mau mere Bapak Nagekeo. Bapak mau nori. Oh, berapa ini ya? Apaan? Apa nih? Oh, Mamat orang mana? Orang Jakarta, Bapak. Orang Jakarta nih. Asli mana? Jakarta memang kah? Iya, dari kecil sudah di sana. Lahir. Orang tua dari mana? Dari sana juga Bapak, dari Jakarta. Orang Panggawan. Orang Jakarta omong Mau gue mirip apa? dulu. Ini kalian daerah timur nih cara omong begini nih. mau mirip Naterpai, Romo. Mama Kampung Beru. Barang Sinameluk. Lapangan Kota Baru. Ganpai. Hainet mo ate. Yo, mama au ata bisa panggil Lance. Oh, ate pai mo. Lorong Sinameluk arahin taneon. Raitan, bahwa ate pai si Kalila kanita bola. Oma Sika Mada Timu Jabe. Kay Timu. Bukan Kay Timu beda. Timu beda dengan Kay Timu. Opa orang motor bola. Aduh. Ganun pa mo atau bola. Bola mami anak ang gantung. Gano'n ya ko. Ini kan bosok ko bahasa. Minta maaf teman-teman. Gano'n ya. Tapi orang tua orang Amerika. Mamat po orang tua. Orang Jakarta, Bapak. Tadi saya omong bapak begini. Kalau orang Jakarta gue lu. Tidak ada omong seperti ini. Engkau mau tipu-tipu saya lagi begini.
Jakarta mana? Jakarta Barat, Romo. Oh begitu. Oh berarti orang lahir besar di Jakarta begitu. Iya. Oh bagus. Romo, saya ingin bertanya, Romo. Oh jangan di sini ada moderator yang atur. Bentar. Pelan-pelan. Om Saleh Silakan sudah, siapa Bang? ya? Paman Ya, Saleh saya sudah. turun dulu Romo ya. Moderator, Terima kasih, Romo. silakan moderator kondisikan dulu. yang mau naik di bawah silakan. Amadea Teresa, engkau juga moderator Teresa. Oke, Nah, siap. silakan di itu. Tapi Berkat, Ibu berkat Regina apa? masih ada tidak Ibu Regina tadi yang tanya tentang konsagrasi tadi? Saya jelaskan dulu ya teman-teman. Ingat bahwa yang konsagrasi yang ada di depan engkau itu Tuhan Allah. Jadi kalau mau tanya posisi kita di hadapan Tuhan Allah itu seperti apa? Mazmur 95 ayat 6. Mazmur 95 ayat 6. Yang ada di kalau yang di depan Tuhan Allahmu kalau ada yang di depan Tuhan Allahmu itu yang ada di depanmu adalah Tuhan Allah, apa yang kau harus buat? Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yang ada di depan ini. Ini penting sekali. Kejadian 17 ayat 3. Yang ada di depan adalah Tuhan Allah. Apa posisi kita? Kejadian 17 ayat 3. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Lanjut Romo. Sudah, cukup. Sujudlah Abraham di depan Allah. Nehemia 8 ayat 6. Posisi kita di hadapan Allah seperti apa, Bu Regina? Yang di depan saya itu Kristus Ekaristi. Benar-benar daging, benar-benar makanan, benar-benar minuman. Benar-benar darahku, tubuhku. Tuhanlah yang di sana. Nehemia 8 ayat 6. Apa? Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Sujud. Wahyu 7 ayat 11. Di hadapan takhta Allah. Yang ada di depan saya ada Tuhan Allah. Apa yang saya harus buat? Wahyu 7 ayat 11. Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan 4 makhluk itu, mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Oke. Sekarang bagaimana kaitan dengan Ekaristi? Yang di depan ini adalah Tuhan Allah. Ingat Lukas, sedikit Ekaristi. Lukas 22 ayat 19. Ambil kata kunci, peringatan. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Garis bawahi kata peringatan. Dalam Yunani anamnesis, di dalam Ibrani askara. Tetapi apakah askara? Apakah anamnesis itu bilangan 10-10? Garis bawahi kata diperingatkan. Pio. Bilangan 10. Bilangan 10. Berarti yang di depan ini siapa? Yang di depan ini siapa? Askara, anamnesis, kata peringatan. Kata peringatan itu yang ada di depan itu siapa? Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri. Nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu.
Akulah Tuhan Allahmu. Baca kembali maksudnya. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Diingat, diperingatkan. Garis bawah kata itu anamnesis, askara. Kalau kita aplikasikan askara ini ke dalam Lukas 22 ayat 19, lakukanlah ini supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Maka posisi kita di sini yang di depan adalah akulah Tuhan Allahmu. Apa yang harus kita buat? Penyembahan. Berlutut di hadapan Allah. Muka sampai ke tanah. Kalau kita lihat di hadapan Allah, kita harus buat ayat-ayat Nehemia, Kejadian, Mazmur tadi yang telah kita baca sama-sama. Di hadapan Allah kita harus buat apa? Itu di dalam konsagrasi. Berlutut, menundukkan kepala, sujud, menyembah. Yang ada di depan saya ini Tuhan Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Anamnesis, supaya kamu diaskarakan, supaya kamu dianamnesiskan bahwa saya adalah Tuhan Alam. Ketika lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Imam tahan dulu. Dan begini kan. Lalu mengambil piala, mengucap syukur dan ini untuk misa pribadi. Dan lain-lain. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Santo Paulus mengulang 2 kali askara di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 24 dan 25. Injil hanya menggarisbawahi ketika Yesus mengangkat roti dan mengatakan inilah tubuhku, lakukanlah ini sebagai askara atau anamnesis atau peringatan akan daku. Santo Paulus menegaskan 2 kali Yesus mengatakan, yang pertama untuk roti, yang kedua untuk piala. 1 Korintus 11 ayat 24-25. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Oke, peringatan pertama, kata peringatan, askara pertama. Sekarang askara kedua. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Kenapa askara? Askara mengatakan supaya kalian diingatkan, akulah Tuhan Allahmu. Karena itu dalam 1 Korintus 10 ayat 17, 18, ya, coba ayat 16, ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap yang di atasnya dengan kita ucapkan syukur. Bentar. Tarik nafas dulu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanya sudah masuk dalam persekutuan. Itulah tubuh Kristus, itulah darah Kristus, itulah Tuhan Allah. Makanya sujud kita di hadapan Allah, menyembah, berlutut, sujud menyembah karena yang depan saya ini Tuhan Allah. Begitu Bu Rajina, kalau masih dengar di bawah ya. Maaf tadi, Ibu langsung turun, mungkin marah. Tetapi karena Ekaristi maka saya harus berikan konsentrasi untuk menjelaskan, bukan karena mau taruh Ibu di belakang. Hanya kita mau selesaikan dengan Salesianus sedikit tentang salib tadi supaya masuk ke misteri yang agung seperti ini. Ya, silakan. Paman siapa tadi? Berkat Jaya, Makmur Sentosa, silakan. Apa Ya. ini? Ya, Berkat Jaya. Selamat malam, Romo. Oh ya, Ya. berkat. Ya, nama Ya, saya baru dibaptis. Saya baru dibaptis Katolik
Oke. Pasca kemarin. Dong, yang pertama, kenapa mau Selamat, Katolik? selamat, selamat. Kenapa rasanya Ya, saya bagaimana? Kenapa yang pertama tertarik dengan kekatolikan seperti apa? Sekarang rasanya bagaimana sejak jadi Katolik? Oke, silakan Bu. Oke. Baik Romo. Sebelumnya saya itu dari Muslim Romo. Saya ketemu Tuhan Yesus itu di saat saya menderita sekali. Saya berdoa sendiri di dalam kamar, saya berseru, Tuhan tolong saya. Hanya itu saja yang saya ucapkan. Lalu saya mengalami ngantuk yang luar biasa, tapi saya masih bisa membuka mata. Di situ saya melihat Yesus datang, mengulurkan tangan dengan berkata, ikutlah aku. Lalu saya tahu itu Yesus karena dia memakai mahkota duri, begitu Romo. Setahu saya satu-satunya tokoh sejarah yang memakai mahkota duri adalah Yesus. Nah, dan mulai sejak itu saya mulai membaca Alkitab karena begini, saya berseru kepada Tuhan, kok Yesus yang datang? Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Padahal sebelumnya saya tidak mengenal Yesus sama sekali. Saya mulai mempelajari Alkitab dari sebelum saya katekumen, terus sampai hari ini saya masih punya kerinduan untuk membaca Alkitab setiap hari, tetapi ada banyak yang belum saya mengerti Romo. Nah ini saya mau tanyakan kepada Romo. Silakan. Ya, ada dua pertanyaan saya Romo. Yang pertama itu di Kejadian 3 ayat 22 itu Tuhan berfirman di situ ada pohon kehidupan. Barang siapa yang memakan buah itu ia akan hidup selama-lamanya. Nah, ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang minum darahku dan makan dagingku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa kaitannya pohon kehidupan itu dengan Ekaristi ya Romo? Apa ada kaitannya begitu Romo? Oke, Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang pertama dulu. Penting sekali. Ada dua yang Tuhan Allah katakan di tengah-tengah taman itu ada dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Betul. Kalau seandainya waktu itu Adam dan Hawa makan pohon kehidupan, mereka tidak mati. Iya, Kan Romo. tidak ada larangan untuk makan pohon kehidupan. Hanya Tuhan bilang jangan makan pohon pengetahuan dan mereka melanggar. Iya, Bisa Romo. mengerti? Bisa Romo. Oke. Langsung pakai logika pembayangan. Bagaimana pada saat itu ketika mereka memakan buah kehidupan? Apakah mereka akan mati atau tidak? Tidak Romo. Tidak. Yang mereka makan adalah buah pengetahuan. Iya. Dan ini penting sekali. Oke. Selama masa pengembaraan mereka di padang pasir, padang gurun, orang Israel mengalami kelaparan. Dan Iya, apa yang Romo, Tuhan betul. kirim ketika mereka lapar? Ibu, Roti mana? roti mana? Dan Yesus bilang di dalam Yohanes 6 ayat 49. Yesus bilang apa? Ya. Ayat 49. Nenek moyangmu makan manah di padang gurun dan mereka mati. Berarti nenek moyang kita sudah makan manah di padang gurun dan sudah mati. Sekarang Yesus bilang apa? Saya ini apa? Romo? Ya, sekarang Yesus sudah. Ya, yang pertama ayat 49, nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka sudah mati. Dan Yesus bilang, saya ini apa? Oke, ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Oke, tahan dulu. Ingat bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 22, harus baca sampai 24 tadi, omong tentang pohon kehidupan. Dan Yesus katakan, saya adalah kehidupan. Di dalam Yohanes 14 ayat
6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 6 tetapi turun ke ayat 35 Pio. Jangan lari dari 6 itu. Penting sekali. Yohanes 6 ayat 35. Ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Oke, ayat 55. Dan roti itu adalah apa? Dari 51 dulu. 51, 54, 55. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun Langsung bertengkar. langsung 54. Langsung 54. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Oke. Dan pohon kehidupan itu sudah ada di mana sekarang ini? Wahyu 22 ayat 2. Wahyu 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Setiap-tiap bulan sekali, daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oke, ini Wahyu ya. Wahyu 2 ayat 7 kita melihat bagaimana korelasi antara pohon kehidupan di dalam perjanjian di dalam lama di Kejadian dengan pohon kehidupan yang sudah ada di surga di Wahyu. Ini penting sekali ya teman-teman. Ada korelasi penting sekali kenapa Kejadian dan Wahyu membuka dan mengakhiri. Ini penting sekali. Nanti dalam pembelajaran tentang Wahyu selalu akan ada kaitan dengan kitab Kejadian. Engkau baca ayat 2 ayat 7-nya. Omong tentang pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada firdaus Allah. Yang ada firdaus Allah. Yang ada biasanya. Maka jadi ini penting sekali kita memahami Kejadian pada mulanya Allah menciptakan apa, di Wahyu ada bumi dan bumi baru dalam pengertian itu. Karena itu Wahyu dan Kejadian penting sekali dikorelasikan. Contohnya di Kejadian 1 ayat 1 omong tentang apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Oke. Dan laut pun selesai. tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke. Sekarang jangan dulu sampai itu. Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 3. Ada malam. Di Wahyu bumi baru dan bumi baru tidak ada malam. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Lanjut. Dan ia menyebut Alam ayat 4-nya Romo. Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Oke. Lanjut. Cukup. Di dalam Wahyu tidak ada lagi malam, tidak ada lagi gelap. Wahyu 22 ayat 5.
Wahyu 22 ayat 5. Nanti sampai ke pohon kehidupan. Tahan dulu berkat nanti. Nanti Mbak sampai di sana. Malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan Oke. mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan Oke. cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Tahan dulu, jangan dulu coba. Kejadian 1, Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Ini penting sekali. Dan dalam Wahyu tidak ada lagi matahari dan bulan. 21 ayat Wahyu 21 ayat 23. Wahyu 21 ayat 23. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Oke, penting sekali. Dalam Kejadian 2 ayat 17, kamu akan mati jika kamu makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat itu, pohon pengetahuan itu. Di Wahyu tidak ada lagi kematian. Wahyu 2 ayat 4. Tidak ada lagi kematian. Dalam Kejadian 2 ayat 9 ada pohon kehidupan. Di Wahyu 22 ayat 2 muncul kembali pohon kehidupan. Wanita dan ular dalam Kejadian 3:15 sama dengan muncul kembali dalam Wahyu 12. Kejadian 3, setan muncul sebagai penipu umat manusia di Yerusalem surgawi. Tidak ada lagi setan di sana. Wahyu 21 ayat 22. Tidak ada lagi setan di sana. Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 22. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Lanjut Romo. Wahyu Wahyu 21 21 ayat 22. Yang tadi Romo. Iya. Tidak ada setan lagi. Tidak Iya. setan lagi di situ. Mau sebentar kalau lanjut. Kejadian 3, manusia diusir dari hadapan Allah. Wahyu 22 ayat 4, manusia melihat Allah secara langsung. 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Oke, mereka akan melihat wajah Allah secara langsung. Sedangkan di Kejadian 3 mereka diusir dari hadirat Allah. Jadi bagaimana perjanjian baru adalah kepenuhan dari seluruh nubuat dalam perjanjian lama. Karena itu berkat namamu tidak tahu nama harus panggil siapa, tetapi penting sekali mengkaitkan yang memberikan hidup, pohon kehidupan itu, dan Yesus yang memberikan kehidupan itu. Kenapa kalian tidak mau? Di dalam Kejadian kamu makan dan kamu mati, tetapi di perjanjian baru kamu makan dia, kamu hidup. Romo? Ahmad, ya, silakan. Iya, iya Romo, izin turun dulu ya, aku mau istirahat. Iya, Terima kasih Romo dan Iya, teman-teman oke. semua. Semangat ya. Oke. Tetap Iya, semangat. terima kasih Romo. Yo. Oke, berkat. Iya, Romo. Yo. Iya, Engkau saya mengerti Romo. Engkau sudah terima Yesus komuni pertama belum? Sudah Romo? Selamat ya. Oke. Iya Romo. Jangan komuni pertama jadi yang terakhir ya. Tidak Romo, karena saya tahu itu penting dan menyelamatkan. Ya penting. Oke, ini penting dan menyelamatkan. Kalau makan buah terlarang di Kejadian mati, tapi makan Yesus ini untuk hidup. Oke? Iya Romo. Oke, satu lagi boleh tanya Iya, Romo? yang kedua tadi. Oke. Ya. Tentang pembaptisan Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Rasul Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sedangkan di amanat agung itu kan Tuhan Yesus berkata baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa Rasul Petrus di sini berkata baptislah dalam nama Yesus saja Romo? Oke. Penting. Ini pertanyaan penting sekali, garis bawahi.
pembaptisan dalam nama itu berbeda dengan pembaptisan dengan nama. Kalau pembaptisan dalam nama tidak sama dengan pembaptisan dengan nama. Kalau pembaptisan dengan nama Yesus, artinya engkau harus menggunakan nama Yesus. Sedangkan pembaptisan dalam nama, garis bawahi kata dalam nama. Dalam nama artinya apa dalam kitab suci? Teresa, engkau siapkan Yohanes 5 ayat 43. Iyo, engkau siapkan Yohanes 4 ayat 1. Yohanes 5 ya. 43. Mengerti dulu kata dalam nama artinya apa? Yohanes 5 ayat 43. 43. Ya. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Oke, aku datang dalam nama Bapa, kamu tidak menerima aku. Dalam nama artinya aku datang dalam mandat, perintah, otoritasnya Bapa. Dalam nama Bapa. Oke. Berkedalam, engkau harus mengerti dulu kata dalam nama, oke? Iya, Romo. Dalam nama secara biblis artinya dalam mandat, perintah, atau mandat perintah otoritasnya siapa. Engkau harus mengerti kata itu dulu. Dalam nama artinya apa? Mandat, perintah, otoritas. Mandat, perintah, atau otoritas. Sekarang pertanyaan saya untuk Berkah dan untuk Tere. Tere, Yesus membaptis, berkat. Yesus membaptis dalam kitab suci. Oke, kalian berdua jawab. Yesus membaptis Dengan Roh Kudus, Romo. Kata Yesus membaptis atau tidak membaptis. Jangan pakai katanya Yohanes. Dia akan membaptis kalian dengan tidak. Yesus membaptis atau tidak? Ini pertanyaan saya. Membaptis. Tidak membaptis. Tidak. Oke, sekarang kita buktikan bahwa Yesus membaptis. Yohanes 4 ayat 1. Selanjutnya, Yesus membaptis. Walaupun dia tidak membaptis, dikatakan Yesus membaptis. Oke, baca deh. Yohanes 4 ayat 1. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, Lanjut. meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Oke, tahan dulu di sini. Tere dan Berkah. Yesus membaptis walaupun dia tidak membaptis, melainkan para rasul yang membaptis. Iya, Romo. Artinya, para rasul membaptis dalam otoritas mandatnya siapa? Yesus, Romo. Artinya, ketika di situ Petrus membaptis Paulus di dalam Yohanes di dalam kisah 19 membaptis dalam nama Yesus, Petrus dan Yohanes Filipi membaptis dalam nama Yesus, itu berarti mereka membaptis dalam mandatnya siapa? Dalam perintah dan otoritasnya siapa? Yesus, Romo. Di manakah kita menemukan mandat, otoritas, perintahnya Yesus? Matius 28 ayat 19. Jadi di dalam kisah para rasul artinya para rasul membaptis dalam otoritasnya Yesus. Di manakah mandat, otoritas, dan perintah pembaptisan? Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya harus dibedakan Tere dan Berkat. Dalam nama dan dengan nama. Dengan nama artinya engkau harus menyebut nama itu. Sedangkan dalam nama engkau harus bongkar di kitab suci dalam otoritas perintahnya Yesus.
Perintahnya seperti apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perkara selesai. Jangan seperti unisitarian. Membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah Yesus. Di mana? Di dalam kitab suci tidak ada. Makanya tidak mengerti apa itu kata dalam nama dalam konteks teologis biblis. Dalam nama artinya dalam otoritas. Aku datang dalam nama Bapa, kalian tidak terima. Tetapi orang yang datang dengan namanya sendiri atau atas namanya sendiri, kamu percaya. Pendeta-pendeta datang dengan namanya sendiri, kalian percaya. Maka semua gereja-gereja Protestan punya nama. Titanium. Di mana nama gereja di dalam titanium dalam uranium, emas, perak, tembaga, kayu bakar. Ada bilang wadas perkasa di sini, wadas perkasa. Itu yang ada nama semua. Mereka datang dengan namanya sendiri masing-masing. Mereka percaya. Tapi aku datang dalam nama Bapa, kalian tidak percaya. Dalam otoritasnya Bapa, kalian tidak percaya. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian. Kalian tidak percaya. Betel, apalagi nama-namanya itu? Sebut semua. Aluminium, itu juga. Plastik lagi, jangan sampai nama plastik lagi. Karet lagi. Batu bata lagi, karena semua bebatuan. Batu akik lagi yang dijual di jalan-jalan jadi nama gereja lama-lama. Batu akik dari pasang di sini batu akik. Pasang di sini atau di sini batu akik. Di sini ya. Ada yang seperti ada 5 jari dipasang batu akik. Yang pertama ini pasang, yang ini pasang, yang ini pasang, yang ini pasang, sisa yang di sini juga kayak pasang batu akik. Kasih nama, semua ada nama. Yang terakhir bilang ada yang titanium, lugu, luga dan kawan-kawan. Mana ada titanium di dalam kitab suci? Oh ya, gereja 1 jam. Ada gereja 1 jam. Setelah itu gereja 30 menit. Setelah itu gereja 1 menit, 5 menit seperti dangdut. 5 menit saja, 5 menit saja gitu. Lucu mereka tuh. Orang datang dalam namanya sendiri, mereka percaya. Tapi yang datang dalam nama Bapa artinya utusan, apostolik artinya diutus, itu mereka tidak percaya. Yang kalau lugu bilang dia ketemu dengan Yesus, Yesus omong dengan dia, tapi siapa yang jadi saksi? Itu orang percaya, ikut rame-rame di sana. Bilang Roh Kudus perempuan dan punya sayap dan lebih cantik dari Maria. Mereka tahu dari mana? Oh ya, di atas nama gereja, bengkel orang berdosa ada di Kupang. Oh ya, ada bengkel orang berdosa. Berarti siapkan ban oto, siapkan alas ban mobil, disiapkan di situ. Dongkrat, yang doma, boom, boom, disiapkan semua di itu. Kalau kan bengkel kan. Kalau bengkel kayu disiapkan juga alat potongnya semua di situ disiapkan. Aneh-aneh lah. Aneh-aneh, dunia makin aneh-aneh. Dan orang ingin mencari guru-guru yang memuaskan telinga mereka. Kelihatan enak. Roh Kudus cantik. Lebih cantik dari Maria. Haleluya.